dari sisi mereka pernah overthinking, insecure juga. Iya. Dan kalau ada, apa yang bisa kita pelajari dari mereka, Ustaz? Jadi kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah ya dan juga kehidupan para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang selalu optimis dalam hidup mereka. Ya, mereka itu sangat jauh dari sikap-sikap yang bentuknya pesimis. Ya, jadi banyak sekali ya sejarah-sejarah yang bisa kita dapatkan dan kita ambil dari kehidupannya mereka. Ya, mungkin kita mulai dulu dari ada satu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini beliau punya anak dan juga beliau punya harta, dan pada saat itu harta dan anak beliau hilang. Maksudnya hartanya habis, anak-anaknya semuanya meninggal, dan juga beliau diberikan sakit oleh Allah. Sakit. Nah kemudian itu umurnya sudah 70 tahun. Setelah 18 tahun diuji sama Allah dengan sakit, hartanya habis, anaknya juga hilang, meninggal. Sampai-sampai tidak ada yang bersama beliau kecuali istrinya dan kedua sahabatnya. Ini kan sebuah beban hidup yang sangat besar ya. Dan itu juga tidak membuat beliau itu menjadi orang yang pesimis. Dia selalu dalam keadaan optimis hidupnya, selalu berprasangka baik kepada yang menciptakannya dan memberikan ujian kepadanya. Cuman waktu itu istrinya berkata, "Wahai suamiku, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu?" Kemudian beliau berkata, "Berapa tahun kita hidup dalam keadaan bahagia?" Kemudian kata istrinya 70 tahun. Jadi kata beliau, biarkanlah setelah nanti 70 tahun kita diuji seperti ini, baru saya akan berdoa kepada Allah. Namun ada pada titik orang-orang beranggapan ini Nabi Ayub ini jangan-jangan dikutuk sama Tuhan. Jangan-jangan dia berbuat kesalahan sehingga diberikan ujian sebesar ini. Azab lah ya. Ya azab. Jadi inilah yang membuat Nabi Ayub ya berdoa sama Allah. Jadi beliau berdoa sama Allah walaupun belum sampai 70 tahun tadi, karena khawatir orang-orang nanti tidak mau mengikuti apa yang beliau serukan. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Ini kan sesuatu perkara yang kadang-kadang seseorang ketika diuji, dicoba sama Allah, dia akan berbuat sesuatu yang terkadang di luar nalar sehatnya. Apakah dia menjauh dari Allah, Allah tuh nggak adil sama saya, padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begini, kok saya diuji seperti ini? Ya, dan itu hampir tidak pernah ada dari mulutnya para nabi dan rasul ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka punya pijakan dan mereka itu punya pegangan. Apa pegangannya? Tuhannya saya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi walaupun misalnya saya diuji seperti ini, pasti ada kebaikan yang saya dapatkan. Dan itu kita juga merasakan dalam hidup kita ya. Kadang-kadang ketika kita selalu sukses, apa yang kita inginkan kita tercapai semuanya, kadang-kadang kan kita jadi lupa kepada zat yang menciptakan kita kan. Kita akan lebih mengedepankan kekuatan saya gitu loh. Tapi ketika Allah menguji kita, Allah mencoba kita, itu akan memberikan sebuah alarm. Kamu tuh manusia. Ya, sehebat-hebat pun kamu tetap manusia. Kamu ada titik yang kamu lemah di situ. Ada titik yang kamu itu butuh sama zat yang menciptakan kamu. Jadi ayo kembali. Ya, jadi itu yang kita dapatkan dari kehidupan para nabi dan rasul. Ada juga satu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan kehilangan Yusuf ya. Putra kesayangan beliau hilang itu dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai beliau berdoa sama Allah, "Ashku bathi wa huzni ilallah." Ya Allah,